Selamat siang adik-adik, apa kabarnya hari ini? Mama De yakin pasti sehat. Di hari ini kita akan belajar tentang kebaikan dan kesetiaan. Pokok bahasannya dan subpokok bahasan masih sama seperti minggu kemarin, yaitu karya Roh Kudus dan buah roh. Mendahului pembelajaran di hari ini, mari sama-sama kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 5, Matius 25 ayat 21, dan pertama Timotius 4 ayat 12 dan 13. Bacaan pertama, Filipi 4 ayat 5, yang berbunyi, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Bacaan kedua, Matius 25 ayat 21 yang berbunyi, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Bacaan ketiga terdapat dari pertama Timotius 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar." Adik-adik kekasih, di dalam kondisi pandemi COVID-19, banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita, banyak orang yang terpuruk karena kondisi ini. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik pernah melakukan kebaikan? Melakukan kebaikan kepada saudara, melakukan kebaikan kepada tetangga, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang seiman, bahkan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak seiman yang mengalami kesusahan itu. Dan yang kedua, di dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana orang merasakan penderitaan yang luar biasa, apakah kita tetap setia? Setia kepada Tuhan, setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan? Jawabannya ada di dalam hati adik-adik masing-masing. Silakan merenungkannya. Untuk lebih jauh, kita akan belajar tentang kebaikan dan kesetiaan menurut Alkitab. Adik-adik kekasih, kebaikan baik berasal dari kata Ibrani tov, yang artinya menyenangkan, menggembirakan, ramah. Dan dari kata Ibrani tov, lalu diterjemahkan dengan kata Yunani agathos, yang berarti biasa untuk menerangkan gagasan-gagasan yang baik sebagai kualitas jasmani atau moral. Kebaikan menurut beberapa referensi di dalam Alkitab dapat diartikan sebagai satu perbuatan yang bersumber dari Allah, suatu perbuatan yang menyenangkan, memberi kebahagiaan, perbuatan positif yang memberikan kepuasan bagi orang lain, perbuatan yang membuat orang lain terbantu dari kesusahan, dan perbuatan baik yang secara moral maupun spiritual dilakukan. Adik-adik, nampaknya arti daripada kebaikan itu hampir sama dengan kemurahan hati. Sesuatu yang baik itu selalu mengandung kualitas jasmani dan moral. Bahkan Rasul Paulus menggunakan istilah Yunani untuk menunjukkan kebaikan itu dengan kata agathosune, yang berarti kebajikan, atau lebih dari sekedar berbuat baik. Dan orang yang memiliki agathosune berbuat baik kepada siapa saja tanpa batas, suku, agama,
golongan, bahkan kepada musuh sekalipun. Adik-adik kekasih, kebaikan itu sebenarnya merupakan karya Allah. Dan di dalam mewujud nyatakan kebaikan sebagai karya Allah itu, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek yang pertama adalah aspek kesadaran. Maksudnya, orang yang melakukan kebaikan itu dilandasi dengan kesadaran bahwa dia telah menerima kebaikan Allah tanpa batas dan bukan karena amalnya. Yang kedua adalah aspek ketulusan dan kemurahan. Orang yang melakukan kebaikan itu dilandasi dengan ketulusan, bukan karena mencari nama. Aspek ini perlu diperhatikan dan sangat penting, karena kenyataan hidup sehari-hari yang kita lihat, orang cenderung berbuat baik hanya kepada orang yang kita kenal, atau yang pernah berbuat baik kepada kita. Ternyata adik-adik, sikap ini perlu dihilangkan atau harus dihilangkan. Kemurahan dan kebaikan hampir sama, namun keduanya pada hakikatnya berbeda. Kemurahan itu hanya berarti suka menolong atau membantu, sedangkan agathosune atau kebaikan itu selain mengandung unsur kemurahan hati, juga mengandung unsur marah dan disiplin, yang tentunya berkonotasi atau menuju pada kebaikan. Nah, unsur marah dan disiplin itu kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-10 yang memperlihatkan bahwa hajaran-hajaran dan disiplin Allah itu selalu bersumber dari kasih-Nya yang tentunya bertujuan demi kebaikan kita. Adik-adik kekasih, buah roh selanjutnya akan kita bicarakan adalah kesetiaan. Kesetiaan berasal dari kata Yunani, yaitu pistis, yang artinya layak untuk dipercaya atau diandalkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesetiaan itu diartikan sama dengan keteguhan hati, berpegang pada janji atau ketaatan. Kesetiaan Allah yang ditampilkan di dalam Alkitab selalu berkaitan dengan janji-janjinya. Di dalam pertama Tesalonika 5 ayat 24 dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Ciri khas orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan atau orang yang layak untuk dipercaya. Timbul pertanyaan adik-adik, apa alasan orang percaya itu harus memiliki kesetiaan? Ada dua alasan yang menjadikan kekuatan bagi orang percaya untuk harus memiliki kesetiaan. Alasan yang pertama, karena kesetiaan Allah kepada umat-Nya itu menjadi sumber kesetiaan manusia kepada Allah dan sesama. Dan yang kedua, karena Kristus telah memperlihatkan kesetiaannya di dalam ketaatan mewujudkan seluruh karya penyelamatan Allah kepada manusia. Dan oleh karena itu, kesetiaan yang ditunjukkan kepada Bapa di sorga lalu membuktikan bahwa Kristus itu patut dipercaya atau diandalkan pekerjaan-pekerjaan penyelamatannya. Nah adik-adik, seperti orang Kristen percaya bahwa Kristus itu dapat dipercaya dan diandalkan, maka ia pun, orang Kristen pun harus dapat diandalkan atau dipercaya di dalam hubungan dan kebersamaan dengan orang lain. Adik-adik kekasih, apa konsekuensi ketika orang percaya itu memiliki kesetiaan? Nah, di dalam Filipi 2 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan kesetiaan Kristus dalam mengerjakan karya penyelamatan Allah dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya, di dalam ayat 9-10 mau menjelaskan konsekuensi dari kesetiaan Kristus kepada Bapanya di sorga.
Adik-adik silakan membaca Matius 25 ayat 45 sampai 51, Matius 25 ayat 1 sampai 30, dan Lukas 6 ayat 10 sampai 13. Nah, dari bagian bacaan firman Tuhan tadi, maka kita akan menemukan konsekuensi dari kesetiaan itu. Nah, konsekuensi dari kesetiaan itu adalah yang pertama, orang yang setia itu dapat diberikan penghargaan. Contoh, kesetiaan dengan bekerja sungguh-sungguh pada bangsa dan negara, maka dia bisa memperoleh piagam penghargaan. Orang yang setia itu dapat diberikan tanggung jawab yang besar. Kita mengingat di dalam pembacaan firman Tuhan, orang yang setia pada hal-hal yang kecil akan diberikan kepadanya hal-hal yang besar. Orang yang setia itu selalu dapat diandalkan dan dipercaya di mana-mana. Orang yang setia lebih produktif di dalam bekerja atau dia tahu lebih banyak. Pengalaman di dalam bekerjanya itu diperoleh lebih banyak karena dia setia. Adik-adik yang kekasih, oleh karena kebaikan dan kesetiaan itu berasal dan bersumber dari Allah dan menjadi sifat dari Allah, maka setiap orang Kristen termasuk remaja Kristen di dalam hidupnya dituntut untuk memiliki dan menghasilkan buah roh, kebaikan dan kesetiaan yang meneladani Allah di dalam Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik pertemuan dan pembelajaran kita di minggu ini. Dan untuk tugas yang harus adik-adik laksanakan adalah membuat cerita pendek tentang kesetiaan. Cerita itu bisa menyangkut diri pribadi ataupun juga orang lain. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita.